Halo, aku Peti dan kamu lagi nontonin segmen Pothead dari channel YouTube-nya Potluck Podcast. Kali ini aku mau ngebahas satu USB microphone, dynamic microphone nih, terbaru keluaran dari Shure, namanya MV7 seperti yang bisa kamu lihat di sini. Jadi ini baru banget dirilis di luar negeri itu sekitar akhir tahun 2020 dan udah bisa dibeli di Indonesia mulai dari Januari 2021. MV7 ini termasuk USB microphone, tapi dia juga ada input ke XLR cable. Dan kalau misalnya kamu tertarik, dia dijual di harga sekitar 3,9 juta. Ini waktu videonya dibuat ya, jadi bisa naik, bisa turun. Dan kalau kamu pengen intip-intip lebih lanjut, kamu bisa cek ke Goshen Suara Indonesia. Itu bisa klik link nanti di deskripsi di video ini. Sekarang kita lihat lebih lanjut yuk MV7 ini. Nah, Shure MV7 ini masuknya itu ke dalam motif series. Jadi series ini memang dibikin supaya compact banget dan portable juga. Makanya cocok buat kamu yang suka traveling atau yang nggak suka ada banyak alat-alat rekam lah ketika lagi rekaman. Jadi dia ini bisa langsung dicolok ke laptop dan juga bisa langsung dicolok ke handphone. Nah, untuk rekaman kali ini, MV7 ini aku colok langsung ke laptop. Kemudian dia ada aplikasi namanya Motif, itu untuk mengatur suaranya. Aku nggak apa-apain suaranya, di sana aku cuman atur gain-nya itu di angka 27 dB. Jadi gain-nya itu ada pilihannya dari angka 0 sampai 36 dB. Yang ini 27. Dan selain tadi untuk bisa atur-atur suara gain-nya seperti apa, sebenarnya kita juga bisa adjust suara kita mau keluarnya bagaimana nih. Ada pilihan untuk dark atau lebih light. Kemudian kita juga bisa EQ dan ada kompresor juga. Tapi nanti kita lihat lebih lanjut soal aplikasinya belakangan ya. Sekarang kita lihat yuk penampakan mikrofon MV7 ini. Kalau misalnya aku bisa bilang sih, dia bentuknya mirip banget sama SM7B ya, cuman bisa dibilang kayak kakak beradik lah. Dia adiknya karena bentuknya lebih kecil dan lebih bantet juga. Terus kalau misalnya kita lihat nanti bagian foamnya nih, ini kalau aku buka, bagian dalamnya itu langsung ke grill mikrofon. Sementara kalau SM7B, itu ketika foamnya dibuka, ada windscreen-nya dulu, baru bagian dalamnya itu grill mikrofon. Kita tutup lagi. Kalau dari segi warna sih kurang lebih sama ya, hitam. Dia juga ada warna lain, itu kalau nggak salah silver. Terus ada logo Shure-nya juga, bedanya ini gede banget. Mount head-nya sama. Lalu di sini juga bedanya ada touchscreen. Jadi di sini ada tombol mute. Kalau misalnya aku pencet, maka suaraku nongol lagi. Lalu kita bisa atur juga volume suara kita di sini, mau lebih kenceng atau lebih pelan, bisa diatur di sini semuanya. Di sini juga ada pilihan untuk mikrofon atau headphone. Jadi kalau misalnya kamu habis rekaman, terus mau denger suaramu, hasil rekamannya kayak gimana, nggak usah colokan ini dipindahin ke laptop dulu, tapi bisa langsung pindah ke bagian headphone. Nah, kamu bisa langsung dengerin hasil rekamannya. Terus kalau misalnya kamu takut nih settingannya berubah, tiba-tiba lagi pegang mikrofon kepencet atau gimana, kamu juga ada tombol gembok di sini untuk kita ngelock settingan, jadi nggak takut lagi deh. Nah, sekarang kita coba cek ya. MV7 ini kan dynamic microphone dan polar pattern-nya cardioid. Jadi, dia harusnya rejection noise-nya cukup baik dan dia hanya bisa menangkap suara di depan mikrofon yang bentuknya itu menyerupai oval 3 dimensi. Coba kita cek yuk. Nah, ini sekarang mikrofonnya ada di hadapanku persis, kemudian sekarang aku putar 90 derajat, suaranya seperti ini, lalu aku putar 180 derajat, suaranya seperti ini, aku balikin lagi 90 derajat, dan sekarang suaranya ada di hadapanku lagi, mikrofonnya. Kemudian kita cek juga ya, proximity effect-nya seperti apa? Apakah kalau jarak lebih dekat akan memberikan efek yang lebih ngebass atau lebih podcasty? Ini aku ngomong dengan jarak sekitar mungkin 5 sentian di depan mikrofon. Kemudian ini aku ngomong dengan jarak yang cukup dekat dengan mikrofon. Sekarang kita cek gimana dia menahan plosif. Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Menurutku sih plosifnya memang agak kedengeran, dan sebenarnya sebelum rekaman video ini aku udah sempat rekaman untuk video yang lain. Waktu itu memang cobain nggak pakai pop filter dan pas dengerin hasilnya agak kedengeran plosifnya, makanya biar lebih bagus aku pakein pop filter. Kalau misalnya kamu belum tonton videonya, kamu bisa nonton di sini nanti ya. Nah, tadi kan aku bilang selama rekaman ini aku pakai aplikasi Motif itu tapi nggak diapa-apain, suaranya bener-bener flat dan cuman gain-nya aja. Sekarang kita coba cek yuk, kita bisa adjust suara kayak gimana sih pakai aplikasinya. Oke, jadi ini penampakan aplikasi Motif di MacBook. Kamu bisa lihat di sini ada fitur auto level dan ada fitur manual.
Kalau auto level, nanti suaramu tuh disettingin sendiri sama alatnya. Kalau yang manual, kita set sendiri. Kita lihat yang manual dulu ya. Di sini yang opsi pertama ada pilihan preset. Jadi kamu bisa save settingan kamu di sini. Nanti kalau misalnya udah di set semua, save di sini. Terus ada juga manage presets. Jadi kalau misalnya pas lagi mau rekaman selanjutnya nih, kamu bisa buka settingan yang tadi udah kamu simpen. Jadi nggak perlu set ulang dari awal semuanya. Terus ada juga fitur mute. Kalau misalnya aku pencet, suaraku kembali. Nah, selanjutnya ada fitur gain. Ini aku set di 27 dB, tapi bisa dikencengin atau bisa dipelanin dari sini juga. Aku balik lagi ke 27. Dan fitur ini, mute dan gain ini sebenarnya ada di mikrofonnya langsung juga. Jadi sama aja. Lalu ada fitur monitor mix. Ini untuk dengerin suaramu dengan zero latency, alias nggak pakai delay antara kita pas lagi ngomong ke mic dengan suara yang didengar di headphone. Ada opsi playback juga untuk dengerin lewat komputer, tapi headphone-nya tetap dicolok ke mic. Selanjutnya ada fitur EQ. Ini ada 4. Yang pertama ini flat, jadi nggak ada EQ apa-apa sebenarnya yang kamu lagi dengerin suara. Terus ada yang kedua ada high pass, jadi high pass filter. Kalau misalnya kamu dengar bisa kedengeran frekuensi rendah suaraku tuh agak berkurang sedikit. Lalu ada fitur ketiga ini presence boost. Ini suara rendahku agak muncul lagi nih, tapi juga ada suara tengah ke tinggi itu juga kedengeran dan kayaknya artikulasinya juga kedengeran lebih jelas. Kemudian yang keempat ini ada high pass dan presence boost. Jadi kalau misalnya didengerin nih, suara rendahku tuh lebih berkurang lagi dan suaraku lebih kedengeran lebih tinggi. Aku balikin ke flat aja ya. Nah, selanjutnya ini limiter. Ceritanya sih sebenarnya untuk mencegah clipping, misalnya kita nggak sengaja teriak atau ketawa kekencengan. Tapi konon sih limiter ini nggak gitu berfungsi karena digital ya. Jadi ada yang bilang memang lebih baik pakai analog limiter sekalian. Atau ya jaga aja suaranya biar nggak kekencengan. Kemudian kompresor, ini ada juga ada 4 opsi. Yang pertama off, tentu saja nggak ada apapun. Suaranya seperti yang kamu dengar sekarang. Lalu ini yang light, coba kita dengerin. Nah, suaraku kedengaran agak lebih kencang. Kemudian ini kalau yang medium. Nah, ini suaraku mulai kedengaran kayak lebih podcasty atau kayak penyiar radio ya, broadcasty gitu. Terus kalau kita yang heavy, suaraku seperti ini nih. Jadi kayak beneran broadcasty banget suaranya. Kalau aku sendiri sih sebenarnya lebih suka yang medium kayaknya. Jadi biar nggak terlalu berat-berat banget. Karena bawaanku udah berat suaranya. Tapi buat video ini aku pilih yang off aja. Itu tadi yang ada di bagian manual. Sekarang kita coba cek ke auto level dan suaraku akan berubah seperti apa? Kita dengerin. Oke, ini ke bagian auto level. Seperti yang kamu dengar sekarang nih, suaraku langsung berubah karena udah secara otomatis disettingin sama alatnya. Di sini juga nggak ada pilihan gain, nggak ada EQ, nggak ada kompresor, nggak ada limiter. Soalnya yang tadi alatnya udah otomatis ngesetin buat kita. Tapi yang kamu bisa lihat ini tetap ada mute button, terus tetap ada monitor mix juga, dan bedanya di sini ada pilihan mic position. Jadi kalau misalnya kamu ngomongnya deket dengan mikrofon, kamu bisa pilih yang near kayak aku sekarang. Sekarang coba aku jauhin ngomongnya, ini mungkin jaraknya kayak sekitar 10 cm dari mikrofon, dan aku pilih far. Nah, suaraku kedengeran kayak lagi di deket mikrofon. Sekarang aku balikin lagi ke near ya, suaranya seperti ini. Lalu untuk tone-nya, di sini pilihannya ada 3. Ada dark, natural, sama bright. Yang sekarang kamu dengerin ini opsi yang natural. Coba kalau kita dengerin opsi dark, suaranya kayak gini nih. Kedengerannya jadi lebih berat ya. Cuman entah kenapa suaraku jadi kayak sengau-sengau gimana gitu. Terus kalau misalnya ke bright, coba kita dengerin suaraku jadi seperti ini. Ini kayaknya frekuensi top end-nya juga kedengeran banget. Dan kalau misalnya suruh milih antara 3 ini sih, aku pilih yang natural aja sih. Kurang lebih kayak gitu tadi fitur-fiturnya. Nanti kamu cobain sendiri mana yang paling cocok buat kamu. Sebelum kita lanjut, yuk kita dengerin dulu sampel suara MV7 di dalam ruangan yang udah di-treat secara akustik. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan.
Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Nah, dari tadi kan kamu udah dengerin suaranya MV7 yang dicolok langsung ke laptop kayak gimana. Tapi kan sebenarnya dia selain USB microphone, juga ada input ke kabel XLR. Jadi, kebetulan teman-teman dari Goshen Suara Indonesia juga minjemin interface-nya Shure yang MVI. Nah, ini dia interface MVI. Jadi nanti coba kita dengerin yuk. Ada nggak sih perbedaan suara dari MV7 yang dicolok ke MVI sama MV7 yang dicolok ke laptop? Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Nah, tadi kita udah lihat fitur-fiturnya MV7 dan juga udah dengerin suaranya kayak gimana. Kalau buatku sendiri ya, sebenarnya sih selama ini aku nggak pernah kepikiran buat ngebeli USB microphone. Soalnya setauku USB microphone yang ada di Indonesia itu cuma dikit dan kebanyakan juga kondenser. Kalaupun ada yang dynamic dan misalnya yang harganya terjangkau ya, pas aku ngecek hasil suaranya ternyata nggak cocok dengan karakter suaraku, buatku ya. Terus juga kalau misalnya ada yang kualitasnya oke nih, waktu itu ada di harga 3 jutaan. Pas aku dengerin hasil suaranya juga ternyata kurang cocok dengan karakter suaraku, makanya aku nggak pernah memutuskan untuk beli. Jadi ketika MV7 ini hadir, aku merasa dia cukup bisa menjawab kebutuhanku. Walaupun harganya ya itu tadi ya, sejutaan lebih mahal, cuma fitur-fiturnya oke banget. Misalnya tadi background noise rejection-nya bagus banget. Terus juga dia compact banget, tinggal langsung dicolok ke laptop atau langsung dicolok ke handphone. Dan aku juga suka karena suara yang dihasilkan itu cukup clear, jadi clarity-nya tuh oke banget. Terus satu lagi yang aku suka, ketika memakai mikrofon ini, aku seperti mendapatkan 3 karakter suara di dalam satu mikrofon. Jadi cocok banget buat aku yang suka bacain cerpen audio. Walaupun sih cons-nya juga tetap ada ya. Yang pertama, karena dia di dalamnya ini nggak ada windscreen, jadi plosive itu masih agak kedengeran. Cuman solusinya sih ya bisa pakai pop filter aja itu cukup. Terus juga yang kedua, karena ini memang full digital, jadi bisa jadi ada glitch-glitch kecil yang terjadi. Contohnya sih tadi pas lagi rekaman ini, aku sempat mengalami, pertamanya dengerin langsung ke headphone, suaranya itu kedengeran, terus entah kenapa aku utak-atik sedikit di laptop, tiba-tiba suaranya hilang. Walaupun mungkin bisa aja itu karena human error sih, bukan karena alatnya juga. Terus yang ketiga, ya tentu saja dari segi harga memang tergolong mahal karena ini di kisaran 3,9 sampai 4 jutaan. Jadi kalau saranku sih, misalnya kamu mencari USB microphone dynamic yang bagus, tapi budgetmu sekarang belum nyampe,
Kalau menurutku, kalau misalnya memungkinkan, mendingan kamu tunggu aja, tabung dulu. Tapi kalau misalnya kamu sendiri gimana? Dengan perbedaan harga yang sejutaan itu, kemudian dengan fitur-fitur yang tadi ditampilkan, menurutmu worth it nggak sih? Terima kasih sudah menonton video ini. Nanti di video yang lain aku bakal ngebandingin suaranya MV7 dengan SM7B. Dan moga-moga juga aku bisa ngebandingin suaranya MV7 ini dengan USB microphone yang lain. Misalnya kayak Audio Technica 2100, Blue Yeti, Blue Snowball, atau Samsung Q2U, atau lainnya. Kalau misalnya kamu ada saran nih mau dibandingin dengan microphone apa, boleh tulis di kolom komen di bawah. Atau kalau misalnya ternyata kamu punya USB microphone dan rela nih buat dipinjemin sebentar ke Potluck, bisa DM ke Instagramnya Pothead di @pothead.id. Segitu dulu, kalau misalnya kamu suka dengan videonya, boleh di-like dan di-subscribe juga akun YouTube-nya Potluck Podcast kalau misalnya belum subscribe. Kalau misalnya nggak suka, di-dislike juga nggak apa-apa. Dan jangan lupa follow Instagramnya Pothead di pothead.id. Sampai jumpa lagi, dadah!